Shalom saudara, kembali kita bertemu pada saat ini untuk kembali bersama-sama masuk dalam renungan kita. Tapi sebelumnya kita bersama-sama masuk dalam doa minta kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kita memahami firman yang kudus ini. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami setiap saat. Bapa, kami bersyukur padamu pada saat ini kalau Engkau masih memungkinkan bagi kami untuk kembali bersama-sama membaca serta merenungkan firman-Mu. Tapi sebelumnya itu Bapa, kami mohon Roh Kudus-Mu kiranya sungguh-sungguh menguasai seluruh kehidupan kami, supaya saat kami membaca merenungkan firman-Mu ini, hati kami boleh dibukakan sehingga kami dapat mengerti maksud daripada isi firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasai kami semua, sebab kami sungguh siap untuk menerima firman-Mu yang hidup. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami datang kepadamu. Haleluya. Amin. Kita akan membaca saudara ya, Matius pasal 3 ya. Matius pasal 3 ayat pertama kita mulai sampai ayat yang ke-12. Ya, Matius pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-12, firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu itu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, maksudnya Yohanes yang berkata ini, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu akan melarikan diri dari murka Allah yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Amin untuk firman Tuhan saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat pembacaan kita yang kita baca pada saat ini, kita melihat saudara bahwa sebelum Yohanes tampil untuk mulai melakukan pelayanannya, yaitu sebelumnya sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, ya, bahwa ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Nah, saudara dan sebagainya. Jadi saudara, Yohanes ini tampil mulai melakukan pelayanannya. Saudara, kita tidak akan banyak membahas tentang hal-hal yang ada dalam nats kita ini saudara, tetapi kita akan berfokus pada ada bagian firman Tuhan yang penting, yang menurut saya sangat penting untuk kita bahas. Kenapa sangat penting saudara? Karena pada umumnya ya,
tidak semua orang percaya, tidak semua orang Kristen tahu ini, saudara. Ya, jadi karena ketidaktahuan itulah mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat, saudara. Jadi kita tidak boleh main-main dengan poin ini, saudara, karena ini adalah menentukan perjalanan iman seseorang, dan ini juga yang akan menentukan seperti apa kita kualitas iman kita di hadapan Tuhan, saudara. Nah, kita akan melihat, saudara, di ayat yang ke-11 dari pembacaan kita, firman Tuhan, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang berkata ini adalah Yohanes Pembaptis, ya. Saudara, dia katakan, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan." Ya, kita sampai di situ dulu. Saudara, kita lihat sebelum dari ayat pembacaan yang telah kita baca ini, bagaimana Yohanes Pembaptis melakukan pelayanan baptisan kepada orang-orang yang datang dari segala tempat, ya. Di situ, saudara, kita bisa melihat, ya, ketika mereka datang untuk membaptiskan diri, mereka sambil mengaku dosanya. Nah, saudara, jadi pengertian dari baptisan air ini, saudara, itu adalah lambang pertobatan, ya. Lambang pertobatan di mana kita mengakui dosa-dosa kita. Jadi, saudara, kita akan membahas ada 3 poin penting yang akan kita lihat di dalam ayat yang ke-11 ini, yang akan kita kupas bersama-sama, saudara. Tetapi saya akan membahasnya satu persatu. Mungkin besok satu, kemudian besoknya lagi waktu lain kita akan membahas yang lain berikutnya. Dan sekarang coba kita perhatikan, saudara, di ayat yang ke-11 ini ada saudara, kita perhatikan, ya, ada 3 baptisan yang penting dan harus atau mutlak dialami oleh orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-11 ini, yaitu baptisan air, ya, baptisan air, kemudian baptisan Roh Kudus, dan kemudian baptisan api. Jadi, saudara, orang percaya itu mutlak melakukan 3 hal ini. Ada 3 baptisan yang mutlak dialami oleh orang percaya kepada Yesus Kristus. Yang pertama adalah baptisan air, kemudian yang kedua adalah baptisan Roh Kudus, dan yang ketiga adalah baptisan api, saudara. Sekali lagi saya katakan bahwa ketika baptisan ini, saudara, wajib mutlak dialami oleh orang percaya kepada Yesus Kristus. Tidak ada kata tidak. Nah, saudara, tetapi hari ini kita khusus membahas baptisan air, ya. Kenapa penting? Ini adalah syarat utama kita menjadi warga kerajaan sorga, ya. Ketika kita mau melakukan baptisan ini, saudara, kita harus disertai dengan pertobatan, ya. Harus disertai dengan pertobatan. Nah, kenapa dikatakan bahwa baptisan air ini adalah lambang pertobatan? Karena, saudara, kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Seharusnya adalah orang-orang yang dihukum, menerima hukuman. Kenapa?
Karena kita tahu dulu sejak Adam dan Hawa jatuh itu sampai kepada kita menjalar dosa pusaka, dosa turunan telah turun menjalar sampai kepada kita. Belum lagi dosa yang kita lakukan saudara, baik yang kita sengaja maupun yang tidak, semua itu adalah merupakan pelanggaran di hadapan Allah saudara ya. Nah, saudara, jangan tidak perlu kita mengemukakan argumen kita atau dalil kita karena mempertahankan doktrin ya. Tetapi saya ingin katakan bahwa kita harus mengikuti apa yang Yesus telah teladankan bagi kita. Yesus dibaptis selam saudara ya, dan itu sangat alkitabiah. Kalau saja Yesus menganggap bahwa baptisan itu tidak penting, bisa saja dia mengambil air saudara dan dia memercik ya. Tetapi ini merupakan satu hal yang penting di mana kita harus betul-betul menguburkan kehidupan lama kita masuk dalam air, dibersihkan sehingga ketika kita keluar dari air, tubuh kita dibaharui ya. Tubuh kita dibaharui, dan itu terjadi secara spontan saudara ya. Terjadi secara spontan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mengalami baptisan selam ini, tenggelam, semua badan kita itu tenggelam ke dalam air saudara. Nah, seperti itu. Nah, saudara, kita di sini tidak perlu mempersoalkan tentang bagaimana hal yang benar, doktrin yang benar untuk dibaptis, tetapi saya ingin katakan bahwa cara Alkitabiah yang Tuhan Yesus telah perlihatkan kepada kita ya seperti ini saudara ya. Nah saudara, kalau kita masuk di dalam Yohanes ya, Yohanes pasal 3, yaitu dalam Yohanes pasal 3 ini saudara, bagaimana percakapan yang terjadi antara seorang pemimpin agama Yahudi yaitu Nikodemus yang datang kepada Tuhan Yesus pada waktu malam dan mempertanyakan apa yang harus ia lakukan supaya ia bisa masuk surga saudara. Karena rupanya bahwa Nikodemus ini sekalipun ia sudah menjadi pemimpin agama Yahudi saudara, tetapi ternyata itu tidak menjamin bahwa ia sepenuhnya mengetahui kehendak Allah dan apa yang harus ia lakukan untuk dapat mencapai apa yang Allah keinginkan, yaitu bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Guru, aku tahu ya, engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Saudara, Nikodemus ini tahu saudara, dan ia datang mempertanyakan kepada Yesus karena rupanya ia tidak mengalami apa yang dia pertanyakan ini saudara ya. Jadi saya ingin katakan bahwa jika kita merasa kita sudah pemimpin atau mungkin pendeta atau merasa paling pintar daripada teman-teman hamba Tuhan lainnya, itu bukan jaminan ternyata saudara. Tetapi yang merupakan jaminan adalah bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Seperti halnya dengan Nikodemus ini yang datang bertanya kepada Yesus, dan Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yesus dengan tegas mengatakan kepada Nikodemus bahwa harus dilahirkan kembali baru orang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah saudara. Ya, lalu Nikodemus ini si pemimpin agama Yahudi ini merasa bingung apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini saudara. Dia berkata kepada Yesus, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah."
Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudara, kata dilahirkan ini saudara, berarti kita kembali ke baptisan tadi, ya. Jadi kata dilahirkan ini berarti kita harus keluar, ya, keluar. Seperti ketika kita dilahirkan dari rahim ibu kita, berarti kita keluar dari kandungan ibu kita keluar dari rahimnya ibu kita. Seperti itu juga saudara, ketika kita melakukan baptisan ini saudara, berarti kita harus keluar dari air, ya, harus keluar dari air. Nah, sekali lagi saya ingin katakan bahwa ketika kita masuk dalam air itu kita tenggelam dengan dosa-dosa kita. Segala bentuk dosa-dosa yang telah kita lakukan maupun dosa-dosa pusaka yang telah diwariskan nenek moyang kita itu dikuburkan dalam air, dan kemudian dibersihkan, dan kemudian ketika kita keluar dari air, kita dilahirkan keluar dari air, itu kita mengalami kehidupan baru saudara, ya. Dan itu terjadi secara spontan. Kita menjadi orang yang lahir baru saudara, ya. Nah, jadi saudara, baptisan ini adalah salah satu syarat utama yang paling penting harus dialami, harus dilalui oleh orang percaya yang mau betul-betul mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Harus dibaptis saudara, ya. Supaya apa? Kehidupan kita ini betul-betul diperbaharui, ya. Awal dimana kita ditetapkan sebagai penduduk kerajaan, warga kerajaan sorga saudara, penghuni kerajaan sorga saudara, ya. Kenapa? Karena kita pada waktu melakukan baptisan itu kita sambil mengakui segala dosa-dosa kita dan telah membersihkan diri dari baptisan yang telah kita lakukan saudara. Jadi saudara, kalau kita mempertanyakan baptisan bagaimanakah yang harus kita lakukan, saya ingin katakan saudara, tidak perlu kita mengemukakan argumen kita sepintar-pintarnya, atau kita berdalil karena mendengarkan saran-saran dari orang-orang sekeliling kita. Saya ingin katakan saudara, lakukan baptisan yang alkitabiah, yang sesuai dengan Yesus teladankan bagi kita saudara. Saya ingin katakan Yesus bisa saja melakukan percik, ya, baptisan katanya. Kalau menurut saya percik itu bukan baptisan saudara, ya, tetapi dia memberikan contoh yang harus betul-betul kita teladani, ya. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika mungkin di antara kita ada yang merasa bingung atau bertanya-tanya apa yang harus kita lakukan, baptisan yang benar seperti apa yang harus kita lakukan, ini, ya, lakukan ini saudara. Lakukan seperti yang Yesus teladankan bagi kita. Dan saya percaya saudara, ketika kita mampu menerobos itu, ya, tanpa mendengarkan pertimbangan-pertimbangan yang bisa membuat kita kabur, saya percaya saudara akan mengalami hal-hal yang saudara tidak pernah pikirkan saudara, ya. Karena itu adalah langkah awal di mana kita memasuki dimensinya Tuhan, karena kita taat kepada apa yang Yesus teladankan saudara. Nah, tidak hanya sampai di situ saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah, mungkin untuk menjelaskan tentang arti baptisan ini saudara, sampai di sini dulu. Dan jika ada yang ingin bertanya sejauh ini saudara, bisa menghubungi saya melalui nomor telepon, ya, dan yang ada di layar kaca ini saudara. Dan di waktu yang akan datang, mungkin besok atau lusa, kita akan membahas baptisan berikutnya, yaitu baptisan Roh Kudus. Dan ini sangat penting saudara, tidak kalah penting dengan baptisan air. Nah, ketiga baptisan ini saudara tidak bisa terputus, tetapi ada kaitannya.
ada kaitannya dari ketiga baptisan ini. Jadi kita harus betul-betul mengalami. Semua orang percaya harus mengalami ini. Tidak hanya denominasi lain atau organisasi lain, tetapi semua orang percaya wajib mengalami baptisan Roh Kudus, dan kita akan membahasnya di waktu-waktu yang akan datang, saudara, ya. Jadi mungkin firman Tuhan sampai di sini saja, saudara. Saya menghimbau kepada kita semua, siapapun yang menonton video ini, berdoa ya, minta kehendak Tuhan, supaya Tuhan mengarahkan kita ya, jangan orang lain yang mengarahkan kita, tetapi ada dorongan roh yang mengarahkan kita kemana Tuhan membawa kita dengan damai sejahtera. Kita lakukan itu, lakukan dengan iman, dan saya percaya saudara, Roh Kudus akan menuntun kita untuk memahami hal-hal yang belum kita ketahui ketika kita mencoba untuk lebih taat pada apa yang Yesus katakan, apa yang Roh itu gerakkan untuk kita lakukan, saudara. Amin untuk firman Tuhan pada saat ini. Kita akan masuk dalam doa kita ya. Kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh datang kepada kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau perdengarkan bagi kami, memberikan kami kekuatan, pemahaman untuk bagaimana kami harus melangkah seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami ingin untuk selalu melakukan kehendak Tuhan daripada memilih untuk melakukan apa yang manusia perintahkan atau sarankan. Tetapi kami rindu Tuhan, supaya Roh-Mu memberikan kami kekuatan untuk mampu melakukan segala bentuk yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, biarlah firman-Mu, pelajaran yang kami dengarkan hari ini sungguh-sungguh mengajar kami, memampukan kami untuk mengerti kebenaran daripada firman Tuhan. Meteraikan firman-Mu itu di hati kami Bapa, dan kiranya firman-Mu itu betul-betul menyatu dalam hati kami, sehingga ketika firman-Mu itu menyatu dalam hati kami, kami menjadi orang-orang yang kuat menjalani kehidupan kami, menjadi orang-orang yang memiliki arah tujuan yang jelas ke depan, karena Tuhan selalu ada memberikan petunjuk yang jelas bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur dan kami menyerahkan seluruh hidup, roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan yang menyertai, memberkati, melindungi, menopang kami, bahkan menyediakan segala yang kami perlukan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin, saudara.